Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Arung Jeram Buaya Hulu. Kita mulai saja ceritanya. Udara pagi di kota Padang itu sejuk, meski matahari mulai menanjak dari balik bukit. Jalanan masih basah oleh hujan semalam, dan aroma tanah bercampur daun kering menyeruak dari pinggiran jalan. Sebuah mobil minibus silver berhenti di depan sebuah kedai kopi tua di pinggir jalan raya, tepat di persimpangan yang mengarah ke pedalaman Sumatera Barat. Pintu mobil terbuka, dan keluar seorang pria tinggi berkacamata, wajahnya agak pucat, dan matanya tampak seperti selalu mencari perlindungan. Dia adalah Dimas, si pendiam sekaligus penakut dalam geng itu. Tangannya menenteng tas ransel besar yang sepertinya lebih berat dari keberaniannya. "Bang, kita yakin mau berangkat sekarang? Sungai itu pasti masih deras habis hujan," gumam Dimas, suaranya hampir tertelan deru kendaraan yang melintas. Dari kursi belakang, sehat, berkulit sawo matang, berotot, dan punya senyum meremehkan, turun sambil menepuk bahu Dimas. "Ah, kau ini, penakut terus. Justru kalau arusnya deras, arung jeramnya makin seru. Namanya juga tantangan." Aseng, si pria berwajah bulat dengan senyum lebar, ikut turun sambil membawa kamera action. "Wai, tenanglah. Kita liburan, bukan mau mati. Nanti kalau Dimas ketakutan, aku rekam, biar viral." Ia tertawa renyah, membuat suasana sedikit cair. Di sebelahnya, Nur Syafitri melangkah keluar dengan ekspresi tegas. Wanita itu berperawakan atletis, rambut diikat rapi, dan matanya menatap lurus tanpa ragu. "Aku bilang dari awal, jangan berharap aku percaya hal-hal gaib. Kalau ada bahaya, itu pasti karena kelalaian manusia, bukan hantu, bukan kutukan." Farhan, si pemimpin rombongan, muncul terakhir. Posturnya tegap, suaranya mantap, dan tatapan matanya selalu penuh perhitungan. "Kita bukan anak kecil. Aku udah cek pemandu lokalnya, dia bilang aman. Kita cuma butuh waspada." Mereka semua lalu masuk ke kedai kopi itu untuk sarapan. Bau kopi tubruk dan roti bakar mengisi ruangan. Di sudut, beberapa pria tua setempat menatap mereka sambil berbisik. Seorang di antara mereka, berkulit keriput dan mengenakan peci hitam lusuh, akhirnya bersuara. "Kalian mau arung jeram ke hulu sungai?" tanyanya, nada suaranya berat. Farhan mengangguk sopan. "Iya, Pak." "Ada masalah?" Pria tua itu menghela napas panjang. "Anak-anak, hulu sungai itu bukan tempat main-main. Buaya di sana, bukan buaya biasa. Dia pintar. Dia nunggu. Dia nggak langsung serang, dia ikuti dulu. Sudah banyak korban." Aseng terkekeh. "Waduh, Pak, jangan nakut-nakutin. Buaya kan ya buaya aja, nggak mungkin mikir kayak manusia." Pria itu menatapnya tajam. "Kau salah, Nak. Di sana, dia nggak makan cuma buat lapar. Dia makan buat dendam." Suasana meja sarapan itu mendadak hening. Bahkan Dimas menelan ludah. Tapi Sehat malah tersenyum miring. "Ah, cerita kampung. Udah biasa. Kita kan bawa pemandu." Setelah sarapan, mereka berangkat dengan mobil menuju desa terakhir sebelum hulu sungai. Jalanan berliku, melewati jurang-jurang dan hutan rimbun. Kabut tipis menggantung di atas sungai yang sesekali terlihat di bawah tebing. Di dalam mobil, Aseng menyalakan musik, mencoba mencairkan suasana. "Oke geng, nanti kalau ada buaya, kita kasih makan Dimas dulu biar kenyang. Baru kita lolos." "Lucu sekali kau, Seng," Dimas mendengus, tapi suaranya bergetar. Farhan hanya menggeleng sambil memandang jalan. "Kalian ini, fokus. Ini perjalanan jauh. Simpan tenaga." Mobil mereka akhirnya tiba di desa tujuan. Seorang pemandu lokal, pria berusia 40-an bernama Pak Rudi, sudah menunggu dengan perahu karet besar di tepi sungai. Air sungai berwarna coklat kehijauan, deras, dan terdengar bergemuruh. "Kalau kalian mau ke hulu, kita harus berangkat sekarang sebelum arus makin kencang," kata Pak Rudi sambil memeriksa tali perahu. Dimas berdiri di pinggir sungai, menatap air yang berputar-putar di antara batu besar. Sungainya, kayak lagi marah. Rasmawati berjalan ke arahnya, menatap air itu juga.
Indah, tapi entah kenapa aku merasa kayak ada yang mengintai. Di kejauhan, di permukaan air yang tenang, sesuatu bergerak. Hanya setitik gelombang kecil, lalu menghilang. Tidak ada yang benar-benar memperhatikannya, kecuali satu pasang mata, yang menyala samar di bawah air keruh itu. Pak Rudi memanggil mereka ke tepi perahu. Ayo, semua naik. Duduk sesuai posisi. Jangan bercanda berlebihan, arus di sini tidak main-main. Farhan naik pertama, langsung mengambil posisi di depan sebagai pengatur tempo dayung. Sehat duduk di sisi kiri, wajahnya percaya diri. Dimas mengambil posisi di belakang, dekat dengan Rasmawati. Nur Syafitri duduk di sisi kanan, wajahnya tetap serius. Aseng duduk di tengah, memegang kamera action yang sudah dipasang di helmnya. Siap, geng? Aseng berseru sambil menekan tombol rekam. Gas! Sehat menjawab lantang. Perahu mulai meluncur. Suara air yang memukul batu terdengar seperti ribuan drum ditabuh bersamaan. Percikan membasahi wajah mereka. Udara terasa lebih dingin di tengah sungai, dan kabut tipis mulai turun. Awalnya perjalanan itu terasa menyenangkan. Mereka tertawa ketika perahu menabrak ombak kecil, atau ketika Aseng berteriak pura-pura jatuh. Tapi perlahan, ada sesuatu yang berubah. Arus mulai membawa mereka ke bagian sungai yang lebih lebar, dan lebih tenang. Dimas menoleh ke belakang. Kenapa arusnya tiba-tiba pelan? Pak Rudi tidak menjawab. Matanya menyapu permukaan air, seolah mencari sesuatu. Nur Syafitri mengangkat alis. Ada masalah, Pak? Pak Rudi menggeleng pelan. Tidak, cuma, biasanya arus di sini tidak seperti ini. Mereka terus mendayung, tapi suasana menjadi canggung. Hanya suara dayung yang membelah air. Aseng yang biasanya cerewet pun mulai diam, matanya sibuk melihat kiri kanan. Tiba-tiba, sebuah gelembung besar muncul di samping perahu. Diikuti pusaran air kecil. Dimas langsung menegakkan badan. Itu, apa? Pusaran air biasa, jawab Sehat santai. Tapi sebelum ia selesai bicara, sesuatu yang besar menyentuh bagian bawah perahu. Perahu bergetar hebat, membuat semua orang kehilangan keseimbangan. Weh! Apa itu? Aseng berteriak. Pak Rudi memeriksa dasar perahu. Tidak tahu, tapi semua, tetap tenang. Air di belakang mereka mendadak bergolak. Gelembung-gelembung besar muncul beruntun, lalu sebuah moncong raksasa muncul, kulitnya kasar, matanya menghitam pekat, giginya panjang dan kotor. Buaya. Tapi ukurannya terlalu besar untuk ukuran normal. Dimas menjerit histeris. Dayung. Cepat. Farhan berteriak. Semua langsung mendayung sekuat tenaga. Buaya itu tidak langsung menyerang, tapi mengikuti di belakang, kepalanya menyembul di permukaan, seperti sedang mengukur jarak. Sesekali ia menghilang di bawah air, lalu muncul lagi di sisi lain. Nur Syafitri menatapnya tanpa berkedip. Dia seperti mainin kita. Rasmawati yang duduk paling belakang menoleh ke arah arus. Dia makin dekat. Tiba-tiba, sebuah ekor raksasa menghantam sisi perahu. Air muncrat setinggi 2 meter. Dimas terpental ke samping, hanya tangannya yang masih memegang tepi perahu. Dimas. Farhan mencoba meraih tangannya. Tapi dari bawah, sesuatu yang besar melesat. Air di sekitar Dimas pecah. Dalam sepersekian detik, mulut itu menganga, gigi-giginya menutup. Darah langsung memenuhi air. Jeritan Dimas terputus begitu saja. Semua membeku. Air di belakang mereka berwarna merah pekat, bercampur potongan kain dan gelembung udara. Pak Rudi berteriak, "Dayung! Jangan lihat ke belakang." Aseng yang tangan dan kakinya bergetar mulai mendayung, meski air matanya jatuh tanpa ia sadari. Sehat menatap kosong ke belakang, wajahnya pucat. Dia makan Dimas, utuh. Farhan memaksa semua tetap mendayung, tapi di kepalanya ia tahu, buaya itu belum selesai. Air kembali bergolak di belakang mereka. Gelembung besar muncul, membentuk jejak lurus, mengikuti perahu. Pak Rudi, suara Farhan tegang, berapa jauh lagi ke jeram berikutnya? Sekitar 2 kilo, jawab pemandu itu cepat.
Kalau kita sampai sana, arusnya bisa bantu kita lepas. Sehat menggeram. Kalau kita bisa sampai, Pak. Tiba-tiba, buaya itu kembali menghilang di bawah air. Semua menoleh ke kanan, kiri, tapi tak ada tanda-tanda. Sunyi. Hanya suara dayung dan degup jantung yang memekakan telinga mereka sendiri. Sebuah gelembung muncul di sisi kiri perahu, di dekat Rasmawati. Dia memicingkan mata, mencoba melihat ke bawah air keruh. Kalian, aku rasa dia ada di... Moncong raksasa itu muncul dari sisi kiri, langsung menghantam badan perahu. Air memercik liar, dan Nur Syafitri yang duduk di sisi kanan kehilangan keseimbangan, jatuh ke dalam air. Jeritnya saat tubuhnya terbawa arus. Nur! Pegang dayung cepat. Farhan berusaha menggapainya, tapi arus deras membuat jarak mereka cepat terbuka. Dari bawah, bayangan besar melesat mendekat. Tubuh buaya itu seolah membelah air dengan kekuatan yang mengerikan. Moncongnya terbuka lebar. Nur! Renang ke sini. Aseng berteriak sekuat tenaga. Tapi suara teriakan itu tertelan oleh suara buaya itu. Yang mengerikan saat rahang itu menutup di pinggang Nur Syafitri. Darah langsung menyembur, bercampur busa putih arus sungai. Wanita itu menjerit, suaranya melengking lalu terputus ketika buaya itu memutar badannya di dalam air, membuat cipratan darah berputar di permukaan. Oh Tuhan! Rasmawati menutup mulutnya, tapi matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Pak Rudi menjerit, dayung sekarang. Mereka memaksa perahu bergerak menjauhi lokasi itu. Tapi meski tubuh Nur Syafitri sudah ditarik ke bawah dan lenyap, arus di sekitar mereka masih bergolak, seolah predator itu belum puas. Sehat mengumpat kasar. Anjing. Dia bunuh kita satu-satu. Dia, kayak ngerti kita nggak bisa lari. Farhan menatapnya tajam. Kalau kau mau hidup, tutup mulut dan dayung. Mereka melaju melewati tikungan sungai, masuk ke bagian yang dikelilingi tebing batu. Arus di sini makin deras, memantul di dinding bebatuan, membuat perahu berputar-putar. Kabut tebal turun dari atas tebing, menambah rasa terkurung. Aseng menoleh ke belakang. Aku nggak lihat dia. Pak Rudi menghela napas lega. Mungkin dia nggak berani masuk bagian ini. Tebingnya curam, arusnya kuat. Tapi baru saja kata-kata itu keluar, sebuah dentuman keras terdengar dari bawah perahu. Semua terlonjak. Rasmawati berbisik, dia ada di bawah kita. Air di sekitar mereka mendadak bergolak. Gelembung-gelembung besar naik ke permukaan, diikuti bayangan gelap yang bergerak cepat. Dayung cepat. Farhan berteriak. Mereka semua memaksa dayung menembus arus deras, tapi arus di lorong tebing ini tak memberi pilihan arah. Perahu dipaksa mengikuti jalur sempit yang diapit dinding batu setinggi 10 meter di kanan kiri. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat merapat. Sesuatu menabrak perahu dari bawah. Perahu terangkat sedikit, lalu jatuh kembali ke air. Sehat mencengkeram tali di sisinya. Kalau dia dari bawah, kita nggak bisa lihat kapan dia. Perahu berguncang hebat. Buaya itu meloncat separuh tubuhnya keluar dari air, rahangnya mengarah ke sisi kanan. Dalam sekejap, rahang itu menutup, tepat di kaki Sehat. Sehat menjerit, matanya membelalak, tubuhnya terseret ke sisi perahu. Farhan mencoba menariknya. Pegang tali ini. Tapi buaya itu menariknya dengan kekuatan yang tak bisa dilawan manusia. Sehat menjerit putus asa, tangannya mencakar udara, sementara bagian bawah tubuhnya sudah masuk ke mulut predator itu. Jangan lepas Sehat. Aseng menubruk ke arahnya, berusaha meraih tangan Sehat. Namun buaya itu memutar tubuhnya di dalam air, death roll, dengan suara yang membuat semua bulu kuduk berdiri. Darah menyembur dari sisa tubuh yang masih di atas permukaan. Tangan Sehat terlepas dari genggaman Aseng, dan tubuhnya menghilang di bawah air yang kini berubah merah gelap. Air bergolak hebat, lalu perlahan tenang kembali. Pak Rudi, napasnya terengah, berteriak, kita harus keluar dari lorong ini cepat. Mereka mendayung dengan kekuatan yang tersisa. Aseng terdiam, tatapannya kosong. Tangannya masih gemetar, darah Sehat yang tadi menempel di kulitnya belum sempat dia sadari. Farhan menggertakkan gigi. Dia nggak bakal berhenti, dia akan habisi kita semua. Perahu akhirnya keluar dari lorong tebing. Tapi yang menunggu di depan bukanlah jeram yang aman,
melainkan bagian sungai yang membentuk kolam besar. Airnya tenang, terlalu tenang. Rasmawati menatap sekeliling. Kenapa? Aku merasa dia udah nunggu di sini. Kabut tipis menggantung di permukaan air. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Seolah seluruh hutan menahan napas. Pak Rudi memperlambat dayungan. Kita harus lewati ini pelan-pelan, jangan bikin gelombang besar. Aseng menatapnya dengan kening berkerut. Pak, kalau kita pelan, bukannya dia makin gampang nyamperin kita? Kalau kita buru-buru, ombak dari dayung bisa bikin dia tahu posisi kita persis, jawab Pak Rudi lirih. Mereka mendayung perlahan, setiap gerakan menghasilkan riak kecil di permukaan air. Farhan duduk tegak di depan, matanya mengawasi ke segala arah. Sesuatu menyentuh dasar perahu. Semua langsung berhenti mendayung. Rasmawati meraih lengan Farhan. Itu dia. Air di samping perahu beriak pelan, lalu menghilang lagi. Sunyi kembali menguasai. Sebuah gelembung besar muncul, kali ini di sisi kiri, dekat Pak Rudi. Ia memicingkan mata, mencoba melihat bawah air. Dalam sepersekian detik, dari sisi kanan, buaya itu muncul, rahangnya menganga lebar, langsung menerkam Pak Rudi. Rahang itu menutup di bahunya, menariknya dari perahu seperti mainan. Tolong! Jerit Pak Rudi, separuh tubuhnya sudah tenggelam. Farhan dan Aseng spontan meraih tangannya, tapi predator itu memutar tubuhnya dengan kecepatan mengerikan. Suara krek terdengar jelas, membuat perut mereka mual. Air di sekitar perahu langsung memerah. Potongan dayung Pak Rudi hanyut perlahan, satu ujungnya masih berlumur darah segar. Aseng terengah, napasnya memburu. Kita tinggal bertiga. Rasmawati memeluk lututnya, suaranya bergetar. Dia nggak lapar, dia cuma mainin kita. Farhan memaksa mereka kembali mendayung cepat. Kita harus cari arus keluar dari sini sebelum sesuatu menghantam bagian belakang perahu, cukup keras untuk membuatnya miring. Aseng nyaris jatuh, tapi Farhan menarik bajunya tepat waktu. Mereka melihat ke belakang, dan di sana, di permukaan air yang tenang itu, buaya raksasa itu mengambang. Diam. Matanya menatap lurus ke arah mereka, hanya berjarak 5 meter. Dan tiba-tiba, perlahan, ia tenggelam. Menghilang di bawah air keruh. Farhan mengumpat pelan. Pegang erat. Dia akan nyerang lagi. Arus di kolam itu tetap tenang, tapi keheningan yang ada seperti pisau di leher. Semua duduk kaku, mendayung hanya secukupnya untuk menjauh dari titik terakhir predator itu muncul. Gelembung-gelembung besar muncul, kali ini membentuk setengah lingkaran mengitari perahu. Aseng menelan ludah. Farhan, dia muter kita. Jangan panik. Fokus ke depan, jawab Farhan, meskipun suaranya sendiri bergetar. Tiba-tiba, dari bawah perahu terdengar bunyi gesekan panjang, seperti sesuatu menyeret besi raksasa di dasar. Suara itu bergerak dari haluan keburitan, lalu berhenti. Rasmawati memandang ke air di sisi kirinya. Aku lihat matanya, tepat di bawah. Tubuh buaya itu meledak dari permukaan air, menghantam sisi perahu dengan kekuatan brutal. Perahu miring hampir 90 derajat. Rasmawati, yang duduk paling dekat, terpental masuk air. Rasma! Aseng berteriak histeris. Farhan mencoba meraih lengannya, tapi arus menariknya menjauh dengan cepat. Dalam kepanikan, Rasma berusaha berenang, tapi buaya itu muncul tepat di belakangnya. Rahang raksasa itu menutup di kepalanya kerak dan menariknya ke bawah dalam satu gerakan. Air di sekitar mereka langsung berwarna merah, lalu berubah menjadi pusaran besar. Tidak ada lagi yang tersisa selain serpihan kain baju Rasmawati yang mengapung. Aseng menatap kosong ke permukaan air, bibirnya bergetar. Dia habisin kita seperti bukan manusia. Farhan menggertakkan gigi, memaksa Aseng tetap mendayung. Sekarang kita cuma berdua. Kita nggak boleh berhenti. Nafas mereka terengah-engah, otot tangan mulai lemas. Tapi perasaan bahwa monster itu masih mengikuti mereka membuat adrenalin tetap memompa. Di kejauhan, terdengar gemuruh air terjun. Farhan menoleh cepat. Itu jalan keluar, kalau kita bisa lewati jeram itu, dia mungkin gak akan ikut. Aseng menatapnya dengan ragu. Kalau kita nggak bisa,
Kita yang mati duluan sebelum jatuh. Pilihannya cuma itu atau mati dimakan, balas Farhan tegas. Mereka tak punya waktu untuk takut, hanya satu pilihan, berjuang sampai akhir. Perahu berguncang hebat, hampir terbalik saat buaya raksasa itu menyerang dari belakang. Farhan dan Aseng saling bertahan, dayung mereka beradu dengan air liar. Tahan. Jangan sampai dia menjegal kita. Farhan berteriak. Buaya itu melompat ke sisi perahu, cakarnya menggores karat tebal. Suara keras seperti sobekan terdengar, membuat semua nyali nyaris copot. Aseng menggigit bibirnya, berusaha fokus. Farhan, aku lihat jurang di depan. Kalau kita bisa sampai sana, mungkin. Ya, jangan pikir dua kali, balas Farhan. Sekarang, mereka mendayung sekuat tenaga, jeram di depan menggulung dan mengaum seperti monster raksasa. Buaya itu mengejar dengan kecepatan luar biasa, hampir menyentuh perahu dengan rahangnya yang menganga. Tiba-tiba, satu hantaman besar dari perahu menabrak moncong buaya, membuatnya mundur sesaat. Farhan dan Aseng memanfaatkan celah itu, menerjang jeram yang bergemuruh dengan air terjun deras yang memutih. Perahu terombang-ambing, hampir terbalik, namun mereka terus mendayung. Saat mereka jatuh ke kolam di bawah jeram, Aseng menatap Farhan yang terkapar lemas. Kita hampir sampai, bisik Farhan. Tapi kau duluan yang jatuh, teriak Aseng saat buaya melompat lagi, kali ini menargetkan Farhan. Dalam aksi cepat, Aseng menarik Farhan ke sisi perahu, tapi buaya itu sudah mencengkeram kaki Farhan. Aseng tidak peduli, menggenggam erat dayung dan memukul keras ke kepala buaya. Buaya melepaskan cengkeramannya dengan suara keras, dan mundur ke air dalam. Aseng menarik Farhan yang sudah tak berdaya, menepuk bahunya. Kau harus bertahan, kawan. Aku nggak akan biarin kau mati di sini. Tapi sudah terlambat, Farhan sudah kehabisan darah. Aseng memandang sungai yang tenang, dia menjadi satu-satunya yang selamat. Dia mengangkat dayung, mendayung perlahan untuk menepi. Dengan sisa tenaga yang ada, ia bangkit perlahan dan menjauh dari sungai. Suara malah menggema, tetapi di dadanya ada ketakutan yang tak pernah bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Aseng melangkah, meninggalkan sungai dan kengerian yang mengikutinya. Namun, tatapan itu, dua mata merah yang sabar menunggu, akan terus menghantui mimpi dan ingatannya. Malam itu, di tengah hutan Sumatera yang sunyi, suara gemuruh sungai tetap bergema, mengingatkan bahwa buaya di hulu itu bukan hanya predator biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih jahat. Langkah Aseng terasa berat, bukan hanya karena lelah dan luka, tapi karena beban kehilangan yang mendalam. Setiap detik, ia mengulang wajah teman-temannya yang satu persatu hilang dimakan kegelapan itu. Sesampainya di desa terdekat, penduduk yang melihatnya berlari menghampiri, membawa air dan selimut. Tangisan dan pertanyaan tak terelakkan menghujani Aseng, tapi dia hanya bisa terdiam, matanya kosong. Seorang tetua desa menatapnya penuh iba. Kau anak muda yang beruntung, tapi juga membawa kutukan sungai itu dalam dadamu. Aseng menatap jauh ke arah hutan yang masih gelap. Aku selamat, tapi aku tahu, sesuatu di sana masih menunggu. Malam terus berlalu, dan dalam kesunyian, suara sungai tetap menggema di telinga Aseng. Buaya hulu bukan hanya makhluk buas, dia adalah bayangan kematian yang selalu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali menerkam. Dan Aseng tahu, hari itu bisa saja, belum datang. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Arung Jeram Buaya Hulu, selesai di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.